Hai my mood boosters and welcome buat yang baru pertama kali nonton video aku. Jadi di video ini aku cuma pengen sharing aja sedikit tentang game Metaverse yang aku temuin. Ya aku masih ngerasa Metaverse itu hanya buzzword yang digunain project-project ya biar keren gitu ya. Dan jujur aja yang aku lihat dari game ini tuh sebenarnya bukan Metaverse tapi ya sekedar virtual world with NFTs buat aset in game-nya. Tapi yang menarik perhatian aku tentang project game Metaverse ini itu dia tuh socialify, jadi social media dicampur dengan finance ya, which is bisa earning crypto di game ini. Dan metode earningnya itu tuh baru, jadi dia tuh pakai istilah speak to earn. So tanpa berlama-lama lagi, let's dive in to the project. Namanya itu Free City. As a disclaimer, aku sempat iseng-iseng ikutan giveaway dari game ini. Nanti lihat ya aku dapat NFT-nya atau enggak. As usual, ini not a financial advice. Aku cuma pengen sharing tentang ada project ini, dan ini juga harus do your own research lagi ya kalau mau coba main dengan real money. Oke? Kita coba nonton demonya dulu ya sama-sama. Ini app-nya ada audio rooms, bisa kita join. Ini kayak Twitter Space gitu ya. Ada user profile-nya, bisa chatting, dan bisa lihat wallet kita juga, lihat NFT kita. Oh, terus namanya tuh blocks ya, kayak gedung-gedung yang ada di Free City ini. Keren sih desain mapnya gitu, kayak neon-neon gitu ya. Terus di sini kita juga bisa create room, bikin audio room, dan bisa invite temen juga join kayak socializing gitu ya. Sama bisa kirim-kirim gift, udah kayak TikTok aja ya kalau nge-live gitu. Nah, sekarang kita coba lihat-lihat dulu ya situsnya. Ini ada mic sama squirrel gitu. Oh ya, dia udah ada Discord-nya kalau kalian mau join, mau stay up to date. Nah, ini tuh aku sebut di awal ini kayak speak to earn, karena di game ini tuh ada NFT berupa microphone buat kayak kita ngomong ya. Karena kan tadi di video demonya ada yang namanya audio room, jadi kayak buat ngomong kali kayak nge-live tapi di semacam metaverse game gitu. Dan ini keren sih, dia avatar itu kan the 3D, jadi kayak keren banget. Ganteng ya. Ini kayak KDA gitu ya vibes-nya. Nah, di sini udah ada lamp-nya yang kayak tadi kita lihat yang di box itu. Nah, tadi kayaknya ada sempat lihat terkait NFT yang dimilikin ya. Kayaknya itu yang terkait Squirrel yang kemarin sempat di giveawayin. Nah, ekonomiknya itu kayaknya bener-bener ngelilingin si microphone tadi ya, microphone NFT tadi. Nih kalau kita lihat, dia tuh bisa buat social value, bisa buat trade juga, dan benefit-benefit lainnya. Pokoknya ini kayaknya bener-bener game social play gitu ya, karena emang benefitnya itu untuk utility socializing aja kalau kita lihat di sini ya. Makanya tadi tempat aku bilang ini ya speak to earn game yang kayak mungkin I don't know bisa viral kali the next hype. Di sini juga ada KOL, ada audio room, land construction, bangun building ya kayaknya. Ada marketplace, ada governance ya kurang lebih siklus economic system di game ini kayak gitu lah ya. Revolves around this having a microphone, building buat bisa bikin audio room kayak tadi di video demo. Terus kita bisa cari platformnya dari buildings yang disebut blocks dari land-landnya itu. Ini roadmapnya ya seperti biasa. Kapan ya dia launching betanya itu Q4.
Q4 2022. Oke, kita tunggu nanti betanya biar bisa coba mainin juga ya. Kayaknya menarik sih. Ada banyak KOL juga ya. Oh, ada cuan ekstra. Crypto Shop. Wah, udah dari seluruh dunia ya. Dari partnersnya sih sekilas yang agak kurang kurang menarik gara-gara dia belum ada ventures yang masuk di partnershipsnya ya. Kalau aku lihat-lihat nggak ada capital ventures. Biasanya kalau ventures itu ada kayak kata VC atau kata-kata capital gitu di namanya, cuman di sini kagak ada. Kayaknya ini media-media gitu, CryptoRank, BlockFi. Ya buat marketingnya. Sama kayaknya ini ada apa? Oh ya, DeFi Wallet. Mungkin nanti game ini akan pakai si DeFi Wallet ini nih, buat di in-game-nya ya. Kalau tadi kita lihat di demo kan emang waktu di profilnya itu ada wallet yang bisa buat nyimpen NFT dan saldonya itu. Ironic. I think ini yang buat kayak launchingnya gitu ya. Kalau dilihat dari namanya ICO Rating and Review. Nah, di pitch deck-nya ini ya dia udah Web3, SocialFi, GameFi, Metaverse. What is FreeCC? Jadi, dia di-build di Polygon Network. Nah, ini yang mungkin ada plus point ya, karena Polygon itu kan seperti yang kita tahu gas fee-nya itu rendah banget. Jadi, ya mungkin untuk trading in-game-nya itu juga kita gak ngabisin banyak uang buat gas fee-nya. Dan ya tadi dia pakai 3D avatars, pakai microphone dan LAN plots untuk bisa interaksi di platform. Kayaknya ini maksudnya kayak bikin audio room ya, kayak kurang lebih mungkin kayak kita sekarang kalau mau live di TikTok, cuman bedanya dia kayak ada tempatnya gitu. Jadi kita kayak pindah ke metaverse-nya dulu, datang ke buildingnya, ke tempatnya, bikin ruangan sendiri, baru bisa live. Basically kasarnya ini kayak ya mau bikin social media yang kayak virtual world di suatu blockchain, makanya bisa dibilang ini udah Web3. Dan aset-asetnya juga udah NFT. Jadi ya kita bisa engage to earn. Mungkin orang-orang yang emang kayak aktif di social media, yang suka banget berinteraksi dengan orang-orang, ya mungkin ini pas deh buat kalian. Jadi misalnya sekarang kalau live TikTok harus nungguin dapat gift, mungkin di sini ya sekedar nge-live aja, ada yang nonton, dapat uang, dan bonus lagi kalau dapat giftnya. I think gamenya tuh kayak gitu ya earningnya. Oke, dia udah tulis nih saingannya ada TikTok juga ya, emang sekarang mirip-mirip TikTok. Jadi dibilang mungkin ini udah kayak TikTok versi virtual world gitu kali ya, I don't know. What do you think? Menurut kalian ini vibes-nya tuh kayak ya udah kayak sekarang orang mau TikTok live tapi ya udah ada virtual world-nya aja gitu, dan pakai NFT and crypto. Menarik sih ini, jadi kita bisa desain buildingnya juga kayak kita punya rumah sendiri lah ya di metaverse ya, mirip-mirip game virtual world pada umumnya. Dan ada social audience, metaverse concerts ya. Ini kayak yang udah ada kayaknya di Decentraland ya, atau Sandbox yang udah ada. Waktu itu kayak sempat viral ya yang ngadain konser di metaverse. Oke ya, seperti biasa namanya juga ya earning ya, semacam play to earn projects kan biasa ada governance token sama reward tokennya. Oke, sebelum itu mungkin kita bahas dulu terkait si microphone ini. Dia tuh kayak punya beberapa features yang bisa dimodif, kayak mungkin kalau yang udah pernah main Move to Earn yang kayak Stephen ya, yang pakai sepatu itu yang harus di-upgrade. Nah, ini mic-nya itu harus bisa di-upgrade juga, baterinya, gripnya, lock dan sound card-nya, biar dapat profit lebih di game ini ya. Nah, oke, jadi token game ini tuh ada dua, FCR sama FCC. FCR itu buat rewards-nya yang dipakai in game-nya itu, sedangkan governance token-nya itu FCC. Tapi ini juga bisa dipakai buat kayak exclusive fashion, buat hal-hal yang eksklusif kali ya, karena kan biasa governance token umumnya tuh kayak lebih
mahal daripada si reward token ya. Mungkin aku tuh sempat baca ini ada tokenomics-nya. Saat ini aku belum tahu dia ada max buat kayak ngontrol si reward token itu gimana, buat ngontrol maksimum supply-nya itu gimana. Jadi itu agak bikin khawatir ya, karena kalau aku lihat beberapa game-game yang play to earn, kadang reward tokennya itu sering jadi menurun terus tuh harganya karena nggak dikontrol supply-nya dan utility-nya. Utility-nya kalau dilihat sih oke, cuman aku nggak tahu dia bakal ngontrol supply-nya tuh gimana biar harga si reward token itu nggak menurun dan juga ngejaga impact ke FCC ini. Kalau misalnya kita lihat dari allocations-nya itu, menurut aku ini udah bagus karena buat yang seed round sama private round sama yang IDO, pokoknya yang invest masuk awal-awal dengan mungkin harga murah ya, itu dia kayak kasih cliff, artinya kayak gak langsung didistribusi. Kayak misalnya ini yang seed roundnya after 1 year, artinya tokennya itu bakal ditahan selama 1 tahun. Terus dia juga ada vesting period 9 bulan. Maksudnya itu tokennya dicairin itu bertahap selama 9 bulan. Nah, buat yang ikut private round juga ditahan 9 bulan, baru dibagi bertahap selama 6 bulan. Oke sih, minimal waktu dia launching jadinya nggak bakal langsung kedam sama yang beli di awal-awal. Mungkin kayak the mystery box yang kalau kita dapet ya udah kita dapet FCC, FCR dan NFT. Ya basic lah, kalau misalnya kayak di game-game kadang-kadang ada yang namanya mystery box. Kalau kita dapet kan biasa ada banyak reward-rewardnya. Makanya katanya dua sektor itu, social dan land itu punya potensi investment dan pengembangan di kedepannya. Mungkin masih bisa growing lebih lagi ya, karena masih kecil dan punya potensi untuk bisa menjadi lebih besar. Ya kita nggak pernah tahu ya apa yang bakal terjadi di masa depan juga. Cuman ya, I think it's ini kayak spekulasi gitu. I guess that's it. Sekian tentang Free City. Nah, yang aku pengen tanya tuh, menurut kalian nih, menurut kamu, apakah istilah speak to earn ini bakal jadi sesuatu yang bertahan dan bisa jadi bagus nih, jadi Free City itu bisa menjadi the new social media ya, jadi social media campur metaverse, atau sekedar hype aja sih yang bakal lewat, kayak waktu itu sempat hype-nya play to earn, sempat hype lagi dengan move to earn, terus orang-orang banyak yang bikin project move to earn. Nah, apakah dari Free City ini bakal jadi pelopor buat ngehadirin hype baru, yaitu speak to earn, dan akhirnya banyak lagi project yang bikin speak to earn game gitu. Boleh dong sharing-sharing di komen. Dan seperti biasa, aku ingetin lagi, ini not a financial advice. Always do your own research, karena semuanya di dunia investasi di market, di dunia crypto itu ada resikonya. Oke, that is it from me. If you like it, then like it. If you want more, then subscribe. Dan kalau ada kritik, saran, dan apapun itu juga boleh taruh di komentar. Dadah!